pertama kali di YHI depannya Subur Meatball. Oke. Itu masih 3x4 ya. Tahun memulai 2003 dan masih eksis nih sampai dengan hari ini. 8 tahun lalu kita sempat sampai 20 outlet. Wow, 20 outlet. Target market lebih ke anak ABG. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Friends, memulai suatu bisnis bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya komitmen, fokus, dan kreativitas. Namun, sebuah bisnis bisa bertumbuh dengan cepat jika kalian mau membuka bisnis dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kali ini kita kedatangan entrepreneur muda yang berbisnis bersama sang suami, mengalami jatuh bangun dalam bisnis dan mampu bangkit juga survive juga berkembang sampai dengan saat ini. Yuk kita simak bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Welcome friends, hari ini saya bahagia banget nih kedatangan Kak Eti, seorang entrepreneur muda yang sangat cantik dan inspiratif. Wow. Nah, Kak Eti gimana kabarnya nih Kak? Baik. Nah, Kakak kemarin kesibukannya ngapain aja nih Kak semasa pandemi ini? Boleh dong cerita sama kita. Wah, banyak banget sih yang apa ya, segala jenis usaha kita lalui sih supaya Iya, iya. survive. Karena Iya. kan kalau dari yang kita lihat demand udah menurun, Iya, terus betul. kita juga nggak bisa tahu apa yang akan Iya, terjadi iya, iya. setelah COVID ini. Iya. Jadi ya berusaha aja. Oke. Apa aja kemarin sempat Lebih juga. banyak mungkin branding ya kayak. Iya, Iya, jadi iya. kita lebih mikirkan apa sih next yang akan kita Iya, akan kita benar. jalanin gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya dipakai kesempatan untuk kita review lagi. Review, ya, disuruh kayak- istirahat. Iya, iya. Jadi jadi proses penggendutan juga buat kita para perempuan nih. Habis ini udah bingung deh gimana proses mau ngurusin lagi ya. Ya, banyak plus minus sih. Yang penting Iya. kita kemarin itu kita melakukan hal-hal positif lah ya, Iya, Kak, ya. Apalagi betul. positif yang produktif. Iya. Mungkin bukan buat kita tapi buat bisnis kita juga kan pada akhirnya. Betul banget. Jadi kita tuh benar-benar disuruh flashback apa sih yang kemarin yang kita Iya, kurang, betul, terus betul. benar-benar perbaiki Iya, gitu. iya. Ya, Jadi seperti kapan hari juga sering ngobrol sama teman-teman nih, banyak yang bilang aku banyak banget dapat insight positif dari COVID ini. Mm-mm. Karena kan semua kejadian percaya nggak percaya pasti ada baik atau Betul, jeleknya betul. lah gitu. Nah, mungkin buruknya ya kita yang tadi dibilang nih ya bisnis lesu menurun dan Betul. bukan kakak sendiri nih semua juga Iya. mengalaminya. Tapi banyak positifnya kita mungkin lebih dekat waktu pertama dengan keluarga. Yang biasa nggak ngurus Iya, keluarga, iya. nggak punya waktu, akhirnya kita benar-benar lupa sudah berkeluarga. betul banget, benar-benar Jadi luar sekarang biasa bisa, ya impact-nya iya. sebenarnya. Nah, kalau kita bicara nih sekarang Kak Eti sendiri kan kalau orang pada taunya, khususnya di Bali Taunya. nih, pada taunya Kak Eti ini seorang entrepreneur Benar ya. dengan dengan yang kita pakai sekarang nih kebutuhannya adalah pakaian. Pakaian, betul. Nah, itu udah cukup lama. Boleh cerita sama kita nggak Kak? Historinya sendiri dari modis ini gimana? Historinya, dasarnya emang aku suka shopping ya. Iya, Jadi dulu, kelihatan sih Kak. jadi dulu pas masih kuliah, terus sama suami sempat buka, dulu masih pacaran sempat Oke. buka usaha bareng. Mhm. Dulu kita usahanya komputer. Oke. Suami kebetulan kuliah di Jogja, Iya. terus saya di sini, dia sering pulang pergi. Habis dapat jualan tuh, aku udah bingung, pengen shopping gitu. Iya, iya. Jadi iya. baru dapat jualan, pengen shopping, terus ditegur sama mama, kamu ngapain shopping terus menemuin lemari gitu katanya. Terus dibilang ya udah, ini belanja sana. Dulu Mhm. masih zamannya Tanah Abang kan di awal-awal. Oh, gitu. iya, iya, iya. Udah belanja aja sana, terus nanti cari toko, terus jualan deh daripada Mhm. beli-beli menemuin lemari gitu. Iya, iya. Dalam hati, wah benar juga ya gitu. Ayo gitu. Jadi dari situ mulai. Berarti dari hobi dulu nih. Hobinya Nah, emang dapet cuan nih jualan ini nih gitu kan. Aku beliin baju gitu buat diri sendiri dulu ya. betul. Akhirnya malah yang buka mindsetnya malah orang tua. Orang Jadi tua, ibu bilang ya udah daripada ngabisin nggak Betul. jelas gitu kan. daripada di baju menemuin lemari, emaknya disuruh beli lemari lagi nanti malah. Tapi dulu memang dari kecil dulu, mama dulu pernah cerita waktu TK tuh kayak dibekelin kue gitu Iya. kan, beli di toko kue. Heeh. Terus dibawa ke sekolah. Zaman dulu tuh kalau nggak salah harganya Rp200 gitu kan. Iya. Terus aku tuh jual dengan harga Rp50.
ke teman. Lebih turun. Lebih targetnya. turun. Oh, baik sekali ya. Jadi udah senang dibelanjain aja tuh udah happy, Happy, gitu. Makanya oke. dia bilang dari kecil tuh karakter bisnisnya udah kelihatan gitu. Oh, bawaan orok lah kalau kita bilang. Jadi makanya sempat diketawain juga dulu seperti itu. Oke. Kita bicara tentang modis. Berapa tahun adanya pertama kali itu? Di tahun berapa ya? Mulai berkembang, mulai dibuka. Mulai dibikin. Jadi itu tuh kalau nggak salah 2002 Oke. aku jadian sama Oke. mantan pacar yang jadi suami sekarang. Terus kita dari awal tuh memang konsep pacaran ya, apa sistemnya. Pacaran sambil bisnis. Jadi Kok kita bisa bisnis baru boleh jadi pacar gitu. jadi kita tuh udah ngebangun itu mulai dari usaha itu. Oke. Habis itu setahun berlalu udah mulai buka modis Buka ini. modis, Jadi ya. modis tuh pertama kali di YHY depannya Subur Meatball. Oke. Itu masih 3x4 Iya. Itu Kecil. kalau boleh tahu di mana ya tempatnya? di Jalan Tukati Haya. Oh, Tukar ya. Depannya Iya. Subur. Jadi masih 3x4. Habis itu perbesar akhirnya sampai sekarang. Itu mulainya di tahun 2003. 2003. Oke, berarti 2003. tahun memulai 2003 dan masih eksis nih sampai dengan hari ini. Amin. Semoga bisa 2020 ekspansi hampir 17 tahun loh, Iya, Kak. 17. Anak saya aja belum nyampe 17 tahun. Cuma kalau Atau kok seumuran saya gitu. bisa jadi. Nah, yang kita mau tanya di sini. Mm. Nah, dari modis tadi itu kan bukanya di sana dari size-nya 3x3, 3x4, itu kan kecil banget ya, Kak? Kecil ya? banget, segini doang, kecil banget. Se-size kita sekarang Iya, kan betul. 3x4. Heeh. Nah, itu karyawannya apa memang pertama kali berdua dulu sama suami yang incas ngurus, apa emang sudah hiring karyawan? Nah, kebetulan suami saat itu masih tetap ngurus komputernya. Oke. Jadi memang belum kebagi. Jadi kita Semua sendiri-sendiri. itu, iya. Tapi tetap memanajemen kita berdua Oke. sih. Terus karyawan baru satu. Pada saat itu karyawan satu dengan Kak Eti sendiri Iya, juga ya ikut dengan bantu. saya. di Karena kan sana. kita nggak mungkin standby dari pagi Iya, sampai betul, malam. Jadi betul. tetap kita butuh staff. Nah, dari situlah mulai kita bereksperimen, bertambah dan ekspansi gitu. Nah, kalau kita boleh kasih tahu ke kita nih, 2020 sampai dengan saat ini sudah berapa ada tokonya dan karyawan sudah ada berapa nih? Dulu saya sempat punya, kalau nggak salah 7-8 tahun lalu kita sempat sampai 20 outlet. Wow, 20 outlet. 20 outlet di Bali ya. Iya, Cuman di 5 tahun belakangan ini saya mulai ngecilkan scope supaya Oke. bisa lebih concern karena Iya. sekarang kan one stop shopping itu lebih Iya, bagus iya. ya. Jadi kita tarik dan semua berpusat di Panjer. Oke. Ada 4 sekarang. Sebenarnya dari pelajaran otodidak tadi tuh, dari seiringnya berjalan waktu kita belajar nih. Ternyata dari sana kita lihat, oh ternyata mungkin nggak semaksimal itu, kita malah banyak punya brand ya, Betul. punya toko kita banyak malah nggak terlalu maksimal. Akhirnya kita persempit, tapi kita Komplitkan, kompletin semua, jadi berubah iya. one stop shopping Iya, tadi. jadi Wah. masuk itu orang jadi pengen belanja semuanya. Oke, nah Kak, kalau mau tanya, kita boleh kasih tahu juga buat our friend di depan, itu kan menuju 17 tahun itu nggak mudah. Iya, Semua nggak mudah butuh banget. proses. Nggak mudah Nah, banget. Ketika Kakak memulai bisnis ini, tentu Kakak sudah mikirin, oh oke, dari hobi ini aku bisa menghasilkan duit dulu nih. Nah, di perjalanan ini pasti kan akan ada rintangan dan hambatannya. Betul. Boleh sharing ke kita nggak, Kak, yang bikin Kakak tetap pengen besarin ini modis, gimana caranya dan sampai sekarang masih eksis itu apa ya? Saat itu kita nggak terlalu mikirin yang gimana ya. Jadi Oke. kita tetap tujuan utamanya adalah memenuhi demand market Oke. gitu. Jadi di saat demand tinggi kita justru lebih terpacu untuk buat ekspansi lebih besar lagi. Iya. Jadi arahnya lebih ke demand dan sama sekali nggak punya angan-angan tinggi banget ya Oke. untuk yang harus punya di seluruh Indonesia gitu. Iya, Jadi iya. kita memang tipenya ya ngejalanin aja apa yang udah ini kita jalanin, yang bisa diekspansi seperti itu. Jadi benar-benar di awal itu memang karena hobi ini Hobi. nih gitu. Jadi Nggak ada tempat something. nyalurin hobi dulu dan malah terjadi hobi ini malah menghasilkan ya. Dan akhirnya itu yang bisnis suami sendiri untuk komputer itu masih sampai sekarang? Enggak, karena waktu itu dia hanya bertahan sampai 5 tahun. Kenapa? Oke. Waktu itu dia bekerja di bidang hardware.
Oke. Sementara hardware mulai berkembang zaman kan profit tidak besar, Iya. lebih banyak maintenance gitu. Oke. Nah semenjak Krimo kalau nggak salah tuh buka ya, Iya, iya, iya. itu kan harganya udah Iya, banyak. gitu. Betul. Jadi makin kita besar, Modis makin besar, tidak dilanjutkan Oke. kembali gitu. Akhirnya suami saya yang ngurus manajemen. Oh, sekarang jadi fokus ikut Iya. ke Modis Iya, dan itu jadi- dilepasin. Iya, semenjak dipegang manajemen oleh suami, justru malah tambah membesar gitu. Oke, keren banget ya. Berarti visi dan misinya sama nih. Sama, betul. Jadi friend, kita harus menentukan visi dan misi kita dalam memulai suatu bisnis. Kenapa? Karena dengan visi misi yang jelas, walaupun hambatan atau rintangan yang kita akan temui di Benar kemudian banget. hari, kita akan bisa lewati dengan baik. Iya. Balik lagi ke visi kita seperti apa. Betul. Dan untuk produk yang kita miliki, itu harus benar-benar mengikuti passion kita sendiri. betul. Jadi akan mengikuti selalu perubahan-perubahan yang ada. Oke, KT, dalam kita memulai suatu bisnis, Iya. pasti kita akan menentukan nih kira-kira target market atau pasarnya kita mau sasarnya siapa aja. Nah, untuk Modis sendiri, kira-kira pemilihan target marketnya seperti apa? Target market kita kalau di insight, kalau sekarang di sosial media itu kan ada insight ya, Iya, jadi iya. kita Bisa bisa di-review. tahu, bisa review. Kita lihat itu target market lebih ke anak ABG ABG. dan wanita wanita remaja mengarah dewasa. Oh, Jadi seumuran saya lah ya. ya betul banget. ABG mengarah dewasa. Jadi usia dari 15 tahun hingga di 35 tahun. Oke. Itu target market kita. Nah, waktu pertama kali mulai bisnis Modis sendiri, itu kan orang tua yang kasih ini masukan nih, Betul. buka aja karena sesuai hobimu. Nah, itu kan 2017 nih, Kak. 2003. Iya. Nah, yang waktu awal itu menentukan marketnya seperti apa ngikutin, aduh pokoknya aku pakai sekarang, aku mau jual yang aku suka gitu aja, Iya. atau seperti apa? Jadi saya tuh suka banget ya ngelihat cewek cantik yang bodinya bagus, Kalau ini terus, saya nggak bisa bilang sesuai saya, kayak saya beda lagi. terus, putih gitu. Jadi saya tuh terinspirasi dari beberapa model-model yang saya pengen banget nih, ini orang nih pakai baju ini kayaknya keren banget deh. Jadi Oke. seperti itu ya. Jadi saya cara memilih saat itu yang belum Iya, ada sosial media dan Iya, iya. lain-lain. Karena gitu. kan kalau sekarang kita bisa tracking tuh semua Iya, tuh. betul. Dari yang mungkin kita punya brand di sosmed kita, Betul. kira-kira yang ininya siapa aja nih insight-nya dan lain-lain. Nah, sekarang betul. saat ini berarti lebih ke yang sebelumnya Yang berarti sebelumnya lebih ke review secara langsung ya. review secara Kira-kira langsung. yang bagus sekarang di Betul. sini apa, Mm-mm. anak mudanya Iya. seperti apa untuk yang dipakai. Nah, dan kebetulan saat itu juga banyak dan saat itu juga di daerah kita itu yang Jalan Tukatihaya di Banjar itu customer kita kebanyakan anak kuliah. Iya, iya. Jadi iya. kita lebih ke milih desain apa tuh. Iya, iya, untuk yang penggunaan. ngikutin ini ya, Iya, ngikutin tren saat Iya, itu kan. ya. Apalagi kan kalau di Panjur itu kampus deket, Betul. SMA deket, diupdate sana sini ya. diupdate Jadi sana. kalau lewat juga pada tahu tuh Iya, gitu. pada tahu benar banget. Nah, 2003 kok bisa milih sampai mikirin untuk buka itu sih, Kak? Baju gitu. Baju. Maksudnya anak-anak muda itu kan mungkin seumuran saat Kakak itu. nggak kepikiran Nggak gitu kepikiran. kan. Flashback ya. Jadi dulu tuh saya memang di zamannya emang gaul banget sih. Ngein pada saat itu. Yang ini kayak saya. Ngein saat itu betul banget. Jadi ya kita pergi abis kuliah terus Iya, langsung iya. zaman itu kan masih ada zaman yang dugem kayak gitu. Oke. Jadi desain sama baju tuh benar-benar ngikutin apa yang mau kita pakai gitu. Jadi tahu banget ya, Kak, ya. Tahu banget. Temen-temenku nih sukanya gini nih. Oke, Udah. ini ya. Jadi Aku kita baca kulakan gitu. kita baca pasarnya seperti itu dulu Iya, iya, zaman iya. itu. Jadi yang menarik di sini adalah, friend, ketika kita menentukan suatu target market, kita harus lihat dan berani cari tahu sebanyak-banyaknya cari tahu. informasi apa Riset sih. itu penting banget. Betul, riset yang kita harus temukan, kira-kira yang hype, yang tren pada saat itu tuh apa sih? Baru kita tentukan target market kita seperti apa. Betul banget. Kak, setuju nggak kalau branding itu penting? Setuju banget karena orang sampai mau membeli sesuatu tuh karena ngelihat brandnya Oke. gitu. Jadi tapi kalau menurut saya branding itu tidak perlu mahal. Iya. Yang penting kita dikenal oleh customer kita atau ya orang bilang zaman sekarang sih netizen ya. Jadi memang nge-branding sesuatu tuh penting banget walaupun dalam produk ataupun Oke. diri kita Iya. itu sangat luar biasa. Iya. Jadi, Makanya kenapa selebgram apa segala itu bisa nge-branding dirinya. Iya. Itu benar-benar membuat
orang tuh terpaku pada dirinya sih. Oke, jadi menurut dari kakak sendiri memang brand itu adalah hal yang penting banget Penting banget. dalam bisnis. Betul. Nah, kalau dari modis sendiri yang dipikirkan atau diinginkan, maksudnya aku tuh pengen modis tuh dibawa mana gitu. Kaitannya dengan brand sendiri seperti apa? Untuk modis sendiri sih tidak. Contoh misalnya tadi kan kakak udah cerita bahwa kita sudah coba nih buka brand, buka store sebanyak 20, hampir 20 dan akhirnya kita lihat ternyata nggak profit, ternyata banyak review yang mungkin nggak menguntungkan lah dari sisi kita sebagai pembisnis. Betul. Akhirnya kak udah aku persempit, aku mau one stop shopping di store yang kita punya kita maksimalin. Nah sekarang kepikiran nggak kakak? Oke sudah punya nih channelnya, aku sekarang baru mau kembangin lagi mungkin ke beberapa tempat. Iya betul banget. Jadi beberapa tahun ini saya sempat konsultasi dengan beberapa teman pengusaha seluruh Indonesia. Jadi di sana juga kebuka pikirannya kita. Selama ini kan kita hanya ngejalanin aja ya. Ya udah rame, terus terkenal, udah ya udah stop segitu aja gitu. Tapi setelah kita keliling lagi, punya teman banyak lagi di luar sana, akhirnya kebuka pikiran kita bahwa kita harus mulai go internasional nih, karena dengan 17 tahun saya rasa masih jauh banget dari hal yang famous kayak gitu-gitu. Walaupun di Bali pun kita udah ya boleh dibilang udah terkenal gitu. Setelah kita bergaul dengan beberapa teman, ya jadi kepikiran pengen go internasional seperti itu. Wah, keren banget ya friends ya. Dan rencana memang tahun depan atau 2 tahun lagi memang rencana mau ekspor sih. Oke, berarti ekspor dengan tetap brandnya. Bali. Oke, brand modis ini. Nah, yang menarik sekali di sini adalah tadi kakak bilang sama kita bahwa saya belajar juga nih gitu. Dan saya saat ini masih terus belajar. Nah, ini yang mungkin di luar sana para our friend atau orang yang ingin memulai bisnis atau bahkan yang sudah punya bisnis itu mungkin suka cenderung mereka merasa puas dengan ilmu yang mereka sudah miliki saat ini. Nah, kakak sendiri sudah 17 tahun dan saya rasa omset sudah kita udah nggak usah bicara lah di sini ya di saat ini, tapi kakak masih kepikiran untuk belajar terus. Nah ini boleh cerita ke kita kenapa ya kak kepikiran buat belajar gitu. Awal mulai kita belajar itu di 7 tahun pertama saya buka. Di usia 20 tahunan itu udah merasa cukup ya dengan umur segitu dan kita mendapatkan omset yang memang mungkin ya lumayan, jadi saya udah rasa cukup segitu aja sih. Tapi pada saat kita mau memperbaiki sistem manajemen di dalam perusahaan itu sendiri, disitulah terbuka bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Tidak hanya untuk bisnis itu tidak hanya untuk mendapatkan omset, tapi gimana kita mensejahterakan tim-tim kita yang di dalam. Nah, sementara dengan skill yang kita punya, kita kan hanya bisa berproduksi dan bermarketing gitu ya. Tapi justru untuk memanajemen di dalamnya itu kita harus banyak belajar di luar sana. Belajar secara langsung, pengalaman orang atau pengalaman kita secara langsung ya kayak jadi kegagalan kita sebelumnya apa yang nyebabin kita sampai bikin mungkin down, jatuh ya kita pelajarin dan kita perbarui lagi tuh. Dan itu saya sadarin baru 7 tahun setelah saya punya usaha ini. Iya, di 10 tahun itu banyak menggali terus. Berarti banyak. Memang kadang-kala nih orang-orang di luar sana selalu bilang, udah lu ibarat kata nih sebuah gelas. Kalau kita bicara gelas, kita akan isi terus dengan air. Gimana caranya air itu, karena ibarat kata akan ada maknanya lah yang akan kita terima. Nah itu pembelajaran orang Cina katanya. Kebetulan saya sih bukan orang Cina. Jadi bilang katanya dulu. Nah kak, kalau kita balik lagi nih, sekarang berarti berdua nih bisnisnya sama suami. Dan suami itu di bagiannya yang ngurusin ibarat kata di dalamnya nih. Di dalamnya betul. Di luarnya. Ya, saya bagian lapangan. Jadi saya bagian produksi dan marketing, membawahi beberapa staff itu. Kalau suami saya lebih ke manajemen, jadi lebih ke building, lebih ke accounting, seperti itu. Ini kan ibarat kata kita berbisnis sendiri aja suka mikir sendiri, aduh berat banget ini tuh. Apalagi sekarang bisnis berdua kepalanya 2 nih. Apalagi berbeda kan. Thinking semua. Dan mikirnya, mikirnya berat di sini. Akhirnya kan double yang dipikirin malahan, karena dapat insight dari saya misalnya, kakak dapat insight dari sini, akhirnya mikirnya malah jadinya berlipat ganda. Nah, yang bikin ibarat kata ketika berdua ketemu, yang dibicarain mungkin bisnis, debat. Nah yang bikin
sampai visi misinya tuh bisa sejalan, ini apa ya Kak? Iya. Karena kapan hari kita pernah dapat datengin narasumber ya friend ya, malah banyak yang bilang sama kita, aku nggak mau bisnis sama keluarga. Takutnya itu kekeluargaan aja. Jadi makanya udah kita kan keluarga udah damai aja gitu misalnya. Jadi pada saat kita mulai belajar itu di 7 tahun jadi pengusaha, kita memang banyak kerikil sih. Debat itu pasti, argumentasi pasti, dan makin kesini saya mulai membuka diri. Jadi kita memperdalam pengetahuan tentang karakteristik. Di situ dari karakteristik itu kita banyak banget yang harus kita perbaiki. Mulai dari SDM, mulai dari tim inti, mulai dari semuanya deh yang ada di dalamnya itu. Kita akan lebih mengerti jika kita mempelajari lebih dalam karakteristik itu. Jadi di mana plot-plot yang memang kita harus mengisi dan memang tidak biar tidak saling bentrok gitu. Nah, disitulah kita lebih memperdalam. Wah, jadi tahu ya ketika karyawan yang masuk kita harus survei dulu nih kekurangannya apa, cari nih yang support dia yang bisa bantu siapa gitu. Betul. ya. Jangan orang marketing kita taruh di akunting, kacau nanti. Gitu. Atau orang marketing nih, orang marketingnya itu orang akunting. Jadi ketika branding dia kasih tambah-tambahan sama kurang-kurangan. Ini neraca ya. Jadi seperti itu, lebih ke sana sih. Nah, makin kesini kita paham siapa A, siapa B, siapa C yang memang kita nggak perlu menaruh orangnya seperti ini ya. Jadi kurang lebih supportnya lebih dari sana sih. Nah, balik lagi nih, friend, bahwa experience is the best teacher. Jadi kita harus balik lagi ya, bahwa tadi diceritakan oleh Kakak Eti memang bahwa branding ini adalah sangat hal yang penting, suatu kebutuhan dasar yang harus dimiliki dan harus terus continue terus-menerus dan mengikuti apa sih yang saat ini sedang happening lah. Seperti sekarang ini sosial media sangat tinggi ya Kak ya. Jadi Kak Eri pun sudah mulai melakukan seperti meng-create content creator seperti apa, untuk membawa brandingnya seperti apa, dan tujuan bisnisnya juga udah jelas ya Kak ya, bahwa akan membawanya terus untuk go internasional. Nah sekarang kita bicara mengenai tujuan dari berbisnis. Di awal tadi Kakak udah cerita bahwa tujuannya berbisnis memang karena dapat advice dari orang tua. Tapi seiring berjalannya waktu pasti akhirnya menemukan nih, aku nih pengen berbisnis, seperti tadi nih Kakak bilang mau go internasional. Nah ketika menuju arah go internasional ini kan belumnya Kakak masih bingung nih. Boleh cerita ke kita nggak Kak? Awalnya tujuan berbisnis atau mendirikan Modis nih pengennya apa aja sih dulu? Kebetulan di usia itu kan saya nggak kepikiran ya, apa itu bisnis, apa itu jualan. Kita belum bisa membedakan pedagang dan pebisnis gitu. Jadi pada saat itu